Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, sekarang kita sampai di Al-Halaqatus Tsaminatu wal 20, halaqah atau sesi rekaman audio yang ke-28. Masih kelanjutan dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Firaun dan pengikutnya tentang dua dari tanda kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dua dari tanda kenabian, ya, kenabian beliau, yaitu tongkatnya yang menjadi ular besar yang membuat Firaun dan pengikutnya sendiri pada ketakutan. Juga tangannya yang ketika dimasukkan ke dalam kerah baju beliau kemudian berubah menjadi putih berkilau, begitu. Bersamaan dengan itu, ya, Firaun dan pengikutnya tidak juga beriman, ya, tidak juga mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan disebutkan dalam kelanjutan tokoh-tokoh atau petinggi-petinggi dari pengikut Firaun laknatullah alaihim itu mempengaruhinya dan tetap bersikeras mereka di dalam kekufurannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 127 sampai 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan para pembesar, para petinggi dari kaumnya Fir'aun berkata kepada Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan kamu dengan sembahan-sembahanmu? Fir'aun berkata, kita akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka, karena kita unggul, lebih kuat di atas mereka. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ay yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Maka Nabi Musa berkata kepada kaumnya, mohon pertolonganlah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Allah akan wariskan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan kemenangan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu, Bani Israel berkata, kami disakiti sebelum kamu datang kepada kami dan juga setelah kamu datang kepada kami, wahai Musa. Maka Musa berkata alaihi salatu wassalam, maka semoga Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan musuh-musuhmu dan akan menempatkan kalian sebagai pengganti di muka bumi ini, dan Allah melihat bagaimana kalian beramal. Inilah penentangan dan kekufuran Fir'aun dan para pengikutnya, utamanya para pembesar-pembesarnya, setelah mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat di sini disebutkan kembali apa yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa Fir'aun kembali memerintahkan untuk membunuh anak-anak Bani Israel, yang ini tujuannya tentu saja, ya, untuk melemahkan kekuatan mereka, untuk menghinakan mereka, memperkecil atau mempersedikit jumlah mereka, supaya tidak bisa mereka punya kekuatan untuk menghadapi bala tentara Fir'aun. Baik, di antara pembesar Fir'aun tentu saja yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, secara bersamaan beberapa di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-23 dan ke-24, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun faqalu sahirun kadzdzab. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wasalam dengan membawa tanda-tanda kebesaran, ya, tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan, bukti-bukti kebenaran yang nyata.
Kami utus kepada Fir'aun, kepada Haman, dan kepada Qarun, dan mereka berkata Nabi Musa adalah tukang sihir pendusta. Disebutkan 3 orang ini, kita ketahui kalau jelas kalau Fir'aun adalah rajanya, adapun Haman adalah wazir, ya, perdana menterinya. Sedangkan Qarun kita ketahui adalah orang yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya. Tapi Qarun sendiri asalnya dia adalah, ya, kalau Fir'aun dan Haman jelas seorang Kibut, ya, orang Mesir. Adapun Qarun sendiri dia adalah dari Bani Israel juga, tapi dia mengikuti agama Fir'aun. Dia mengikuti dan menjadi pengikutnya Fir'aun, sehingga dia termasuk yang mendustakan Musa alaihi salatu wasalam, dan juga ikut mengatakan Musa adalah sahirun kadzab, penyihir dan pendusta, ya. Maka ketiga orang ini laknatullah alaihim adalah orang-orang termasuk pembesar yang kufur kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Taib. Kemudian disebutkan juga di dalam penjelasan ini kisah tentang orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Dan berkata seseorang laki-laki yang beriman dari keluarganya Fir'aun yang dia menyembunyikan imannya. Dia berkata, apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah? Ya, ini ketika Fir'aun bermusyawarah dengan pembesar-pembesarnya, kita ketahui pembesar-pembesarnya tetap dalam kekufuran. Bahkan mendorong Fir'aun untuk melakukan kezaliman lagi. Ya, ini yang disebutkan laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun ini adalah seorang yang dia itu termasuk Kibti, ya, penduduk Mesir dari suku bangsa Fir'aun, dan bahkan disebutkan dia adalah ibnu ammi Fir'aun, ya, anak pamannya Fir'aun, berarti sepupunya Fir'aun, ya. Dia menyembunyikan imannya karena takut tentu saja Fir'aun akan menyiksa dirinya. Yang benar dia ini adalah anak pamannya Fir'aun. Adapun pendapat yang mengatakan dia adalah Bani Israel ini adalah pendapat yang lemah, ya, pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dinukil di sini, ya, ucapan Ibnu Abbas yang menyebutkan lam yu'min minal kibti bi Musa illa hadza walladzi jaa'a min aqsal madinati wa imra'atu Fir'aun. Ya, tidaklah beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari penduduk Kibti, dari penduduk Mesir, ya, kecuali laki-laki ini, laki-laki yang beriman dari yang disebut tadi anak pamannya Fir'aun. Yang kedua, laki-laki yang memperingatkan Nabi Musa di kisah yang telah lalu untuk segera keluar meninggalkan Mesir. Akhirnya Musa menuju ke Madian, sudah lewat kisahnya. Laki-laki yang memberi peringatan bahwa dia akan dikejar oleh bala tentara Fir'aun, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun lari. Ini juga beriman kepada Nabi Musa, dan dia juga dari Kibti, dari Mesir, dan tentu istri Fir'aun. Jadi kata Ibnu Abbas, hanya 3 orang ini yang beriman dari kalangan ahli penduduk Mesir yang beriman kepada dakwanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Laki-laki yang beriman, yang anak paman dari Fir'aun ini, ada sebagian ulama yang menyebutkan namanya adalah Syam'an, ya. Kata Daraqutni, ini namanya adalah Syam'an. Taib, adapun yang beriman, kita ketahui selain 3 orang ini jelas adalah tukang sihir. Tukang-tukang sihir yang sudah kita sebutkan kisahnya di pertemuan yang lalu. Tukang-tukang sihir ini semua adalah Kibtiyun, ahli Mesir semua, ya. Dari penduduk asli Mesir, ya, dari keturunan Mesir atau suku bangsa Mesir. Ada juga pendapat yang mengatakan lebih daripada itu, ada juga yang beriman tapi kecil jumlahnya atau sedikit jumlahnya dari suku bangsa Mesir atau penduduk asli Mesir, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin." Tidaklah beriman kepada Musa kecuali sekelompok kecil dari kaumnya dalam keadaan takut dari Fir'aun dan pengikutnya akan menyiksa mereka. Sungguhnya Fir'aun adalah orang-orang yang menyombongkan diri, orang yang menyombongkan diri di muka bumi, dan dia termasuk orang yang melampaui batas. Ya, illa dzurriyyatun min qaumihi, kecuali beberapa kelompok kecil dari kaumnya. Kaumnya di sini kembali kemana? Kata Ibnu Katsir, berdasarkan teks ayat ini kembali kepada Fir'aun, berarti dari suku bangsa Mesir. Ada yang beriman, ya. Jadi selain 3 orang tadi,
ya, yaitu istri Fir'aun, anak paman Fir'aun, dan laki-laki yang memperingatkan Nabi Musa untuk segera meninggalkan Mesir karena akan dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Kemudian tukang-tukang sihir yang kemudian beriman setelah melihat tanda kebesaran Allah yang sudah kita lihat sebutkan kisahnya, dan sekelompok kecil dari suku bangsa Mesir yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Baik, kisah tentang anak paman dari Fir'aun ini yang menyembunyikan imannya ini, ya, disebutkan di dalam Al-Quran. Dia menasihati mereka untuk tidak memperlakukan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan perbuatan zalim atau membunuhnya. Dengan nasihat yang sangat baik, dengan tetap menyembunyikan imannya. Tapi kemudian kita ketahui bahwasanya Fir'aun laknatullah alaih menjawab usulan tersebut dengan mengatakan, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Aku tidak memperlihatkan, menyampaikan kepada kalian kecuali pandangan yang benar, dan tidaklah aku tunjukkan kalian kecuali kepada jalan petunjuk. Ini jelas kedustaan dari Fir'aun laknatullah alaih. Intinya bahwa Fir'aun dan sebagian besar dari para pengikutnya atau tokoh-tokoh, para pemimpin, orang-orang yang dekat dengannya, ya, mereka mendustakan kebenaran yang sudah nyata di hadapan mereka. Kemudian setelah itu disebutkan di dalam Al-Quran di surat Mu'min ayat ke-36 sampai ke-37, ucapan Fir'aun kepada Perdana Menterinya Haman, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhal la'alli ablugul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dan Fir'aun berkata kepada Perdana Menterinya Haman, wahai Haman, buatkan untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa mencapai pintu atau jalan menuju ke langit. Jalan-jalan menuju ke langit supaya aku bisa melihat kepada sembahannya atau Tuhannya Nabi Musa, karena sungguh saya menyangka dia berdusta. Ya. Di sini ada dua kemungkinan maknanya. Ya, apakah maksudnya di sini saya menyangka Nabi Musa berdusta dengan mengatakan ada sembahannya atau ada Tuhannya di atas langit, atau dia berdusta dengan mengatakan dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang jelas, ya, apapun makna kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyampaikan Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit ketujuh. Ini menunjukkan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini juga yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada kaum yang mereka dakwakan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menjelaskan tentang sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Harun kepada Fir'aun, yang kemudian tentu Fir'aun tetap di atas kekufurannya. Setelah ditegakkan hujah kepada mereka, barulah Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, setelah terjadi perdebatan, ada juga yang menasihati, ya, seperti tadi orang yang beriman, anak pamannya Fir'aun sendiri memberikan usulan dengan kalimat-kalimat yang baik, tetap mereka dalam kekufurannya. Padahal sudah kita ketahui mereka meyakini dalam hatinya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak kebenaran tersebut padahal jiwa-jiwa mereka atau hati-hati mereka telah meyakininya karena kezaliman dan kesombongan. Nah, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tanda-tanda kebenaran dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Harun alaihissalatu wassalam. Kita sudah ketahui di pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan 9 tanda kebenaran. 9 tanda kekuasaan dari Allah yang menunjukkan kebenaran dakwah Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 tanda-tanda nyata yang menunjukkan kekuasaan Allah, ya, dan kebenaran dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. 2 sudah diperlihatkan kepada Fir'aun, yaitu apa? Tongkatnya yang menjadi ular, kemudian tangannya yang ketika dikeluarkan dari kerah bajunya putih berkilauan. Kemudian apalagi as-sinin. Fir'aun laknatullah alaih, setelah kedurhakaannya dan pengikutnya, Allah timpakan kepada mereka tahun paceklik, tahun kekeringan, kemarau panjang. Disebutkan di surat Al-A'raf ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats tsamarati la'allahum yadhakkarun. Ya, sungguh kami telah menyiksa Fir'aun dan kaumnya
dengan as-sinin, musim kemarau yang panjang, kekurangan buah-buahan, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadi'a waddama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami mengirimkan kepada mereka tanda-tanda berikutnya, yaitu at-tufan, ya, hujan yang terus-menerus yang menghancurkan tanam-tanaman mereka. Kemudian al-jarad, belalang yang memakan tumbuh-tumbuhan mereka, wal qummal, kutu-kutu, wadh-dhafadi', ya, katak, ya. Waddam, kemudian juga darah sebagai tanda-tanda yang jelas, tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang durhaka. Allah timpakan azab ini bergantian, berturut-turut kepada mereka. Satu ini hilang, datang lagi yang berikutnya. Kalau kita hitung ya, jadi tadi 2, tongkat yang menjadi ular, tangannya yang putih berkilauan, kemudian as-sinin, ya, musim kemarau yang panjang. 3, kemudian yang keempat, ya, adalah hujan yang terus-menerus, at-tufan, yang mendatangkan banjir, merusak tanaman mereka. Kemudian juga berikutnya yang kelima adalah al-jarad, belalang. Kemudian al-qummal, kutu yang ke-7. Kemudian al-dhafadi yang ke-7, qummal yang ke-6, al-dhafadi yang ke-7. Kemudian darah, ya. Darah ini yang yang mencampuri air minum mereka, sumur-sumur mereka, tempat-tempat mereka mengambil air untuk kehidupannya, juga Allah Subhanahu wa taala jadikan bercampur dengan darah sehingga mereka tidak bisa meminumnya, tidak bisa memanfaatkannya. Ini 8. Yang ke-9 adalah dengan mereka ditenggelamkan di akhir kisah ketika kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu 9 tanda yang Allah perlihatkan. Allah perlihatkan tanda-tanda tersebut, kemudian Allah binasakan Fir'aun dan pengikutnya disebabkan karena mereka setelah melihatnya tidak juga beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwa tanda-tanda atau musibah-musibah besar ini, wa hadza kulluhu lam yanal Bani Israil min dzalika syai'un bil kulliyah. Ya, semua ini sama sekali hanya menimpa orang-orang Qibti saja. Fir'aun dan pengikutnya sama sekali tidak menimpa Bani Israel, tidak menimpa orang-orang yang beriman. Yang jelas ini merupakan tanda kekuasaan yang sangat nyata sebenarnya, yang harusnya mereka menjadikan mereka beriman karena ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti kebenaran seruan dakwah Nabi Musa alaihi salatu wasallam kepada Fir'aun dan pengikutnya. Bersamaan dengan itu mereka tetap durhaka. Akhirnya kemudian, ya, di situ mereka setelah ditimpa musibah ini, ya, musibah-musibah ini, Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar dihilangkan, tapi setelah dihilangkan tetap mereka dalam kedurhakaannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ya, disebutkan dalam surat Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun alaihi wassalatu wassalam agar kalian menyiapkan menjadikan untuk kaum Bani Israel atau orang-orang yang beriman di Mesir rumah-rumah, dan jadikanlah rumah-rumah itu sebagai kiblah tempat melaksanakan salat, dan dirikanlah salat dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Yakni Allah merintahkan untuk mereka banyak menunaikan ibadah, banyak melaksanakan sholat dalam rangka untuk menjadikan itu sebagai penolong dalam menghadapi kezaliman orang-orang kafir, Fir'aun dan para pengikutnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa untuk kebinasaan Fir'aun dan pengikutnya. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat 79 dan seterusnya, ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Nabi Musa kemudian berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan Fir'aun dan para pengikutnya
perhiasan dan harta dalam kehidupan dunia ini. Wahai Rabb kami, supaya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Wahai Rabb kami, ya Allah, binasakanlah harta-harta mereka dan tutuplah hati-hati mereka sehingga mereka tidak bisa beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma, sungguh telah diijabai, Allah mengabulkan da'watukuma, doa kalian berdua, maka tetap istiqomahlah dan janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang tidak mengetahui. Ini tentu saja ketika melihat kekufuran Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berdoa dengan doa seperti ini agar mereka tidak bisa beriman lagi sampai mereka melihat azab yang pedih di hari kiamat nanti. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Kita ketahui disebutkan di sini kisahnya, ketika itu Bani Israel melakukan semacam siasat untuk bisa mengelabui Fir'aun. Mereka minta izin kepada Fir'aun untuk keluar merayakan sebuah hari perayaan mereka. Ya, Fir'aun yang sebenarnya tidak mau, tapi karena melihat Bani Israel sudah siap-siap, akhirnya dia mengizinkan dalam keadaan tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian disebutkan juga di sini, bahkan mereka meminta izin untuk meminjam beberapa perhiasan dari Fir'aun atau pengikutnya untuk mereka gunakan dalam perayaan tersebut. Ya, ini supaya menyamarkan bahwa mereka ini sebenarnya bersiap-siap untuk lari. Akhirnya mereka keluar dan Fir'aun dan pengikutnya menyangka bahwa mereka ini sedang merayakan perayaannya. Ternyata kemudian langsung mereka melarikan diri. Setelah terkumpul semua, mereka melarikan diri, tentu bersama Musa, Harun, bahkan bersama dengan Nabi yang akan jadi Nabi nanti, yaitu Yusha ibnu Nun, yang akan ada kisahnya tersendiri insyaallah. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Mereka melarikan diri. Kemudian setelah Fir'aun mengetahui hal ini, maka dia segera, dalam keadaan dia sangat marah dan sangat murka, mengerahkan tentaranya untuk menyusul dan mengejar Bani Israel yang melarikan diri menuju daerah Syam, menuju daerah Baitul Maqdis. Nah, disebutkan tentara yang dikerahkan sangat banyak, ya lebih dari 1.600.000 tentara disebutkan. Sementara Bani Israel saat itu jumlah mereka sekitar 600.000, ya, 600.000 yang bisa berperang, ya, tentaranya Bani Israel. Yang jelas mereka melarikan diri. Kemudian kita ketahui disinilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda kebesaran lain kepada Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka telah berhasil mengejar Bani Israel dan sudah dekat, ya, sudah saling melihat, ya, falamma tara'atil jam'an, ketika keduanya setelah saling berhadapan, saling menyaksikan, sudah dekat, maka kita ketahui Bani Israel dalam keadaan takut. Mereka mengatakan, inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan ditangkap, kita akan dapat tersusul, ya. Maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-sekali tidak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku, dia akan memberikan hidayahnya kepadaku. Singkat cerita, kemudian ketika mereka telah terdesak, sudah dekat dan tidak ada lagi tempat yang mereka bisa tempuh kecuali di hadapannya laut, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal hajar, pukulkanlah tongkatmu kepada laut. Kemudian laut terbelah menjadi 12 tempat jalan sesuai dengan kabilah-kabilah atau suku-suku dari Bani Israel. Kemudian mereka pun melalui jalan tersebut, ya. Setelah Bani Israel kemudian sampai di seberang lautan, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam ingin memukul kembali lautan tersebut agar tertutup sehingga Fir'aun tidak bisa mengejar mereka, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dukhan ayat ke-24, watrukil bahra rahwan, ya, biarkanlah tetap seperti keadaan itu, supaya maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya masuk dulu, nanti mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab atau siksaan bagi mereka. Kemudian setelah kita ketahui kisahnya, setelah Fir'aun dan bala tentaranya masuk semua, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk memukul kembali lautan tersebut. Akhirnya lautan kembali seperti semula dan kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, laknatullah alaih. Itulah kisahnya, dan kita ketahui kisah kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya ini terjadinya di tanggal 10 Muharram, hari Asyura, ya, yang disebutkan di dalam hadis sahih yang asalnya terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dalam lafaz sahih Bukhari,
Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ketika itu orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura dan mereka berkata, "Hadza yaumun dhahara fihi Musa ala Fir'aun." Ini adalah hari ketika itu Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala menangkan melawan Fir'aun, yakni ketika itu Fir'aun dibinasakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Antum ahaqqu bi Musa minhum fasumu." Ya, kalian lebih berhak kepada Musa dibandingkan orang-orang Yahudi itu, maka berpuasalah di hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Barakallahu fikum, inilah kisah tentang kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya yang semoga menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.